مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على lainnya untuk almarhum dari istri beliau yang bernama Prabdi Hartati binti Suwono. Ya, itu mudah-mudahan yang dilakukan ini berkonsumsi mudah-mudahan setelah Allah bermanfaat. Mudah-mudahan almarhum akan tetap yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu sedikit dengan tadi itu maaf dan kekurangannya untuk sebelumnya para ustaz kita berdoa dan persilakan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa sholli wa sallim ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah ayah. Ya, dan puji Allah Subhanahu wa taala, tak lupa sholawat dan salam ya dilimpahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali setiap minggu kita diadakan pembahasan fikih. Sebelum kita melanjutkan kajian kita tadi ketahui setiap belum melanjutkan acara yaitu kita baca Fatihah buat almarhum almarhumah khususon yaitu saudara kita, orang tua kita, saudara kita yang baru meninggal dunia, ulang rahmatullah yaitu istri daripada Bapak Hani Firdaus yang Hartati binti Dono. Mudah-mudahan yang pertama diterima iman Islamnya, diluaskan kuburnya, diampuni segala kehilapan dan kesalahannya, juga keluarga yang ditinggal, suami dan anak cucu, mudah-mudahan diberi selalu kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, beri kesehatan, panjang umur, barokah rezeki, di anak cucu yang soleh dan ya sekaligus orang tua kita, saudara kita yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah Hajjah Barakati Hartati binti Subhana Allahumma gfirlah warhamha wasiqha wa nawwir qabraha. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Syailu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah.
Ramadan. Yang kedua, ya kaum muslimin wal muslimat saudara kita yang lagi sakit, di kampus saudara yang lagi sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan, ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kaum muslimin wal muslimat yang pada sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasyifa wa dawa ila Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Faslun istimali alati siwak. Jadi pasal penjelasan yaitu alat-alat atau menggunakan siwak. Siwak itu nyusul gitu ya. Kalau di Arab udah biasa gitu, malahan udah lepas di mulut itu kayak ini gitu kan, susur namanya. Kalau misalkan bapak sama haji gitu kan, umroh, nah di orang Arab itu kan selalu nempel gitu ya, nempel. Kan kalau misalnya udah tahu dari orang pulang dari tanah suci bawa siwak gak? Nah, sekarang udah banyak jualan di kita juga ada di Indonesia, cuman yang melakukannya itu jarang. Kita harus tahu ilmunya, barangkali gitu ya, pasunahan Rasulullah itu kan bisa dilakukan kalau sudah tahu ilmunya gitu. Itu namanya siwak. Jadi faslun istimali alati siwak wa huwa min sunanil wudu. Penjelasan tentang menggunakan alat siwak. Siwak itu sebagian pasunahan wudu. Itu siwak namanya ini gitu ya. Jadi gak ada air kayu. Arok. Wa yutlaku siwaku aidon ala ma yustaku bihi min arokin wa nahwihi. Siwak juga diungkapkan untuk barang yang digunakan bersiwak, yaitu kayu, arok dan sesamanya, bangsanya. Terus dari orang Arab itu nempel, padahal ayatnya ada waktu yang dikarohkan, nggak bolehkan, dimakruhkan. Tadi depan ada gitu. Makruhkan cara menggunakan siwak itu pasunahan. Kalau kita kadang-kadang ya diabaikan gitu kan, ya pernah sama sekali ya gitu ya, karena belum tahu ilmunya gitu kan. Nah, yang kedua kadang-kadang kita mau ribet gitu ya, itu pasunahan siwak. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Sedangkan di sini bersiwak disunahkan pada semua keadaan. Keadaan waktu panas, keadaan waktu dingin, waktu sehat, sakit, itu di mustahabu, itu disunahkan. Nah, bukan lagi gosok gigi aja pakai odol, nah itu lain lagi gitu kan. Ini khusus di Kanjeng Nabi selalu pakai ini. Guru-guru gitunya, guru yang di pesantren gitunya, sebelum sholat, sebelum buka kitab
Arab sebelum itu biasa pakai siwak gitu. Hari kita udah tahu, ntar bisa kita praktekkan atau bisa kita lakukan setiap mau sholat. Siwak. Wala yukrahu tanjihan ila ba'da jawali li so'imi pardon awan naflan. Siwak tidak dimakruhkan kalau makhluk tajim, tidak dimakruhkan kecuali setelah tergelincirnya matahari, tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa, baik puasa fardu atau sunnah. Jadi pakai siwak ya ada kemakruhan gitu, ya, setiap waktu. Seorang Arab selalu nempel aja kayak kemarin waktu ke sono, masih itu itu benar bisa nempel aja gitu ya di mulutnya gitu, kayu gitu, kayu ya itu kayu ini gitu, ya Arab Arab di pasunahan. Jadi kecuali tergelincirnya matahari bagi orang yang puasa, puasa sunnah atau puasa fardu, puasa fardu atau puasa sunnah. Jadi waktu memulai waktu duhur, itu ada kemakruhan menurut Imam Syafi'i. Wa tanjulul karohatu bi guru bisamsi, hukum makruh tersebut sampai terbenamnya matahari. Kalau misalkan udah matahari udah terbenam, artinya udah masuk buka, hilang kemakruhan, bisa diusahakan. Wahtaro Nawawi ada makarohati mutlakon, malah menurut Imam Nawawi tidak ada kemakruhan. Walaupun misalkan lagi puasa gitu, tergelincir matahari, jadi gak ada kemakruhan menurut Imam Nawawi. Itu menurut Imam Nawawi gak ada kemakruhan. Tapi menurut Imam Syafi'i, buat orang yang puasa mulai tergelincir matahari sampai terbenamnya matahari itu ada kemakruhan, itu pakai sur. Wahwa itu siwak, siwak fi salah satu mawadi'a asadu istihbaban fi ghairiha. Siwak pada 3 tempat hukumnya lebih disunahkan daripada tempat yang lain. Daripada tempat yang lain. Di 3 tempat itu lebih disunahkan daripada salian yang 3 itu. Mana yang pertama? Ahaduha inda tagoyuril pami bin azmin. Pertama adalah ketika berubahnya keadaan mulut, sebab azam itu kadang ada yang mengatakan kan lama gak berbicara gitu. Lama gak berbicara langsung jusur atau kila huwa sukutu tawilun wakila tarku akli. Sebagian azmum itu artinya jadi lama gak berbicara. Kita kan kadang-kadang diam, tak mau bicara, dulu. Wakila tarku akli. Jadi sebahagian mengatakan azmum itu maknanya lama gak makan. Kalau lama gak makan apa-apa, jadi kan mulut bau. Jadi jusur. Kita jarang ya juga kelaku gitunya, mudah-mudahan semenjak ketahui ilmunya kita dilaksanakan gitu.
Jadi kan misalkan nggak ada kayu araknya, nggak ada misalnya kayu araknya, bisa yang lain. Tadi kan biguerihi, jadi selian juga pakai apa, misalkan sorban gitu. Gitu. Nah, wa ina maqala wa guerihi liyasmula tagoyyuril fami bi gueri azmin al akli dirihin karihin min saumin wa basolin wa guerihima. Musonib mengungkapkan bahwa azmin itu, dan sebab selain azmin ada juga agar mencakup perubahan mulut. Nah, min kal akli seperti tadi lama gak berbicara, atau keakti dirihin kita makan yang gak enak-enak gitu, yang bau lah istilahnya. Karihin yang dipikasengit, yang gak suka. Insaumin misalkan kita makan bawang merah gitu. Wasolin atau makan bawang putih, makan pete apalagi gitu ya, jengkol. Nah itu jadi sunnah nyusur itu diutamakan, lebih utamakan gitu ya, misalkan gitu ya. Maka orang-orang orang Arab tadi saya bilang, jadi ini nggak dilepas dari mulut gitu ya. Ya pastilah yang udah ke sana gitu ya. Oh imah haji atau umroh pasti lihat orang Arab itu di mulut itu gini aja. Nempel terus gitu. Terus ya. Oh, faedahnya banyak, faedahnya menghilangkan bau, membuatkan gigi gitu. Jadi itu faedahnya banyak gitu. Faedahnya itu sunnah Nabi pokoknya istilah. Kenapa ngingu jangut itu sunnah Nabi gitu. Apa faedahnya gitu ya. Dan pokoknya sunnah Nabi gitu lah yang utama kan. Kan itu misalnya kita merah janggut itu kan sunnah Nabi gitu kan. Itu kalau misal kita kan dikasih janggut, ada janggut itu kita itu digelusin, artinya dirawat gitu kan. Nah itu walaupun tidur tetap punya pahala sunnah gitu ya, sunnah Nabi gitu. Faedahnya banyak juga sih gitu, karena yang dilakukan oleh Nabi atau itu faedahnya banyak. Apalagi kita menghilangkan asalkan tadi makan yang irihin karihin, artinya yang nggak disukain, nggak sedap gitunya, artinya ciumnya nggak sedap, seperti makan jengkol apalagi pete gitu kan. Di sini bawang bodas, bawang merah kita sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, wasani indah kiyami aistiqodi minanaum. Yang kedua, binalika bangun daripada tidur. Daripada tidur, bangun tidur biasanya bahkan jangan lari ke rokok dulu, mana rokok ya belum tidur. Nah jadi langsung aja langsung sunnah itu. Dan kalau biasa merokok, kalau di kampung gitu di saya, orang tua itu bangun tidur langsung cari rokok gitu ya. Nah kalau itu jadi usahakan jadi nyusul dulu gitu. Apa pakai kain boleh juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, wasalisu indah qiyami ila sholat tipardon aw naflan. Nah, dan yang ketiga adalah saat hendak melaksanakan ibadah sholat fardu atau sunnah. Nah, itu artinya diutamakan, itu namanya usul. Baika kita jadi untuk sholat sunnah, kemudian sunnah kita dua rakaat, nyusur dulu, satu punya pahala dari nyusur, dua punya pahala dari sholat. Bangun tidur, nah, kita baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Satu punya pahala doa, dua punya
pahala nyusul. Kita lama gak berbicara nyusul. Nah, walaupun dina diemnya itu kita gak punya pahala, nah, tapi nyusul punya pahala. Jadi apapun ntar di akhirat, walaupun ada setetes itu dicari, cari, gitu. Cari, gak ketahuan, wamayya'mal. Jadi dina itu lihatnya beramal walaupun hanya sedikit, sekecil apapun, setinggal jarah, iki jarah, itu khairoy yaro, wamayya'mal misqala dzarratin taro yaro. Amal baik walaupun kecil akan ketahuan, akan ketahuan. Amal jelek juga walaupun ketahuan. Baca tasbih 1 kali subhanallah, maka ada pahalanya, ada catatannya. Mengatain orang walaupun hanya 1 kali, sedikit misalkan, menghina orang, ketahuan, ya ada catatannya. Itu baca surat Yasin dina ayat 12. Ya, Yasin. Nah itu diutamakan dina sholat fardu atau sholat sunnah. Wa yuta'akadu aidon fi ghairi salasati madkurati mimma huwa madkurun fi mutawalati ka qiraatil Qur'an wa isbirari asnani atau isnani. Nah, juga dimuakadkan, malahan sunat muakad. Aidon deui juga yaitu sangat dianjurkan di selain yang 3 tadi, 3 tempat yang tadi. Di mana? Inda qiraatil Qur'an. Jadi perdina mereka mau baca Quran. Baca Quran nih, mau baca Quran, buka kita sebelum baca ta'awudz nyusul dulu, dulu. Inda qiraatil Quran wasbirari asnani. Nah, dari kuning-kuningnya gigi. Walaupun tadi udah bisa kan, udah pakai pasta gigi, udah nyikat nih. Nah, udah kita habis mau Quran atau naik kuning-kuningnya gigi, nah itu sunnah lagi. Itu muakkad, sunnah muakkad. Wa yusannu ayyan ya bisiwaki sunata. Dan sunat orang yang melakukan siwak itu, nyusur itu melihat sunnah, melakukan nawaitu sunnat siwak lillahi ta'ala, atau ulam niat menyiwak gitu. Wa yastaka yaminihi wa yabda'a janibil aymani min famihi. Nah, gawe nyusur itu siman di yamin sebelah kanan dulu. Nah, sebelah kanan itu. Ayabda bi janibil ayman, jadi sebelah kanan mulutnya jalma langsung kayu mirahu ala asqafi halqihi, imroron latipan. Tarik ke belah kiri, saya pikir langsung ke kelak-kelakan, misalnya ke tengah-tengah gitu. Di tengah-tengah langsung dipaut atau ditarik imroron latipan, yang itu pelan-pelan aja gitu. Kakarosil adsorsihi, jadi waktu di langit-langit tenggorokan jama dan gigi garahamnya itu jama. Nah itu ya. Jadi itu pasunahan itu kita boleh lakukan pakai kain aja. Itu enggak pira gitu misalnya, tapi sunnah itu. Pahalanya besar.
Alhamdulillah gitunya kita hari itu bab siwak. Alhamdulillah. Jadi kita kalau senikah mungkin kalau misalkan udah disampaikan mau diamalin mau kagak ya, kalau diamalin kita punya pahala gitu kan, kalau gak ya punya gak apa-apa kalau gak diamalin mah, tapi kan ilmunya udah dikasih tahu gitu. Kenapa jadi kita penting gitu ya, walaupun hanya apa gunanya itu apa itunya nggak usah misalkan gitu. Jadi hanya pahala itu ada catatan-catatannya. Kita apalagi kita kayak tadi mendoakan orang-orang tua kita, misalnya saudara kita sudah mendoakan kita. Nah, jadi kita dina kitab ya ana jilid kedua, orang yang sudah meninggal. Nah, kalau udah meninggal kita kan nggak bisa nyusur lagi, nggak punya pahala nyusur, nggak bisa pahala sholat, nggak punya pahala zakat, nggak punya pahala sedekah, gitu kan? Udah putus semua. Nah, kita kalau mengingat kayak tadi bayar baca Fatihah, sodako khususun buat almarhum. Tadinya kita baik anak jilid kedua, amal mayitu pikubri ka gorikil mugowis. Mayit itu di dalam kubur bagaikan orang tenggelam ke bawah arus. Ya tenggelam, ya ke bawah arus. Itu kan obat pasti butuh apa? Pertolongan. Nah, jadi pertolongan. Satu pertolongan. Ya itu pertolongannya itu baca kita mengamalkan soleh, beramal solihah, kita baca Fatihah, sedekah buat almarhum, almarhumah. Kita ngaji gini, ini kebagian ini orang tua kita kebagian. Kenapa kebagian? Ya kita kan darah dia. Gitu. Kita bisa nyampe masuk masjid masa itu karena dia walaupun dia misalkan nggak melaksanakan waktu dulu karena belum ilmu agamanya kurang, misalkan memang dipersulit gitu, tapi kan dia memegang agama Islam gitu kan, melaksanakannya kan. Jadi seolah-olah jadi kayak bagaikan mayit, kalau orang yang tenggelam serta ke bawah arus. Misalkan kita kirimin Fatihah, kirimin baca Al-Quran, kita itu ditolongin, maka gembiranya itu mayit itu almarhumah itu, jadi daripada dunia dan seisinya gembiranya lebih daripada itu. Nah, kan Abu Bakar Siddiq itu dijelaskan. Jadi wakubur dulmatun. Nah, jadi kubur itu adalah dulmah, gelap. Nah, tapi penggelapan itu kan ada sirojnya. Wasirojulahu la ilaha illallah. Nah, jadi penerangnya itu adalah la ilaha illallah. Atau kubur itu kan gelap ya, kalau menurut mata dohir juga kan itu kan udah ketahuan gitu ya. Tapi ada wasiroju, wasiroju la ilaha illallah yabtagi biha wajhullah, tapi mengucapkan la ilaha illallah jadi penerang di dalam kubur itu wajhullah. Jadi harus karena Allah bacanya gitu kan, karena itu juga wirid agar ketahuan orang gitu kan, ada wiridnya la ilaha illallah kedengeran orang misalkan, apalagi ada ada maksud gitu yang lain bukan hanya karena Allah gitu dah, di email-emailan bukan karena Allah. Nah, itu akan jadi rawahu Bukhari wa Muslim wa ruwiya anahu qala man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala jannah. Qalu ya Rasulullah fama ihlasuha. Nah, kan tadi Rasulullah SAW bersabda la ilaha illallah, barang siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah mukhlishan dakhala jannah,
akan masuk surga. Lalu para sahabat, ya Rasulullah, fama ikhlasuha, apa ikhlasnya itu lapad la ilaha illallah? Qala antuh jijakum an kulli ma haramallahu alaikum. Kita harus menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah. Harusnya baca la ilaha illallah 1000 balik, semacamnya sebenarnya tiap subuh 100, maghrib 100. Tapi yang diharamkan oleh Allah terus gitu, dikerjain gitu ya. Nah itu artinya nggak berguna gitu ya. Ada nggak, bukan karena jadi itu jadi penerang di alam kubur. Dia menarik masuk surga kalau gitu. Apa yang diharamkan juri biasa aja gitu ya. Terus ya perharam-paharaman itu insya Allah. Kita wirid terus, tapi paharaman terus dijalanin. Nah itu ya, tidak menarik masuk surga kalau gitu. Jadi harus kita wirid la ilaha illallah, tapi akhlak kita, kerjaan kita harus menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah. Itu ya, tadi bahasa sebagian menjadi pertama akan menjadi penerang di dalam kubur. Rawahu Khatib ila sab'atu asya'a nawwiru kubur. Nah, ada 7 di hadis yang lain, ada 7 perkara akan menjadi penerang kubur. Nah, 7. Kita usahakanlah, mudah-mudahan atau bisa semuanya, salah satunya harus. Soalnya kita kan akan masuk kubur. Nah, itu kan calon-calon ini kan. Kita itu punya 2 calon. Calon meninggal, calon ditinggal. Nah, kalau kita duluan berarti ditinggal. Kalau kita duluan berarti meninggal gitu. Jadi ada yang meninggal, ada yang ditinggalkan. Itu 2 calon kita nih. Calon mana? Calon meninggal atau calon ditinggalkan. Ya ada penerang naik kubur nih. Nah, wow. Awaluha al-ikhlasu bil ibadati. Yang pertama akan jadi penerang kubur itu ikhlas fil ibadati, dina ibadah. Ibadah apapun. Masa ibadah itu ada 2. Nah, ya. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah goer mahdoh. Ibadah mahdoh jadi ibadah langsung kita pada Allah, kayak sholat. Jadi kan kita dijadikan manusia itu kan sama Allah. Jadi wa ma khalaqtu jinna wal insa illal ya'budun. Jadi kami membuat manusia dan jin itu agar ibadah. Nah, ibadah itu ada ibadah mahdo, ada ibadah goer mahdo. Ibadah mahdo salat. Itu salat itu harus karena Allah. Apa email-emailan gitu di salat. Misalkan lagi muda, misalkan kiai punya misalnya gadis, agar dipilih sama kiai jadi nantunya, ibadah sama dia tekun, misal tahajud, duha. Nah itu enggak karena Allah, itu jadi ada embel-embelan pengen ditaksir sama kiai menjadi mantu. Jadi ada terkaitan yang lain gitu. Karena Allah langsung aja ikhlas. Itu jadi, nah itu jadi ibadah ikhlas. Enggak terpaksa lah gitu ya. Terpaksa pasti dah paham dah gitu ya. Kalau saya diperpanjang misalnya paham dah. Jadi ibadah yang ikhlas. Nah kalau ibadah yang ikhlas, ima ibadah mahdoh, ima ibadah gohir mahdoh itu. Jadi munawwiru kubur akan menjadi penerang. Gitu. Kita ibadah gohir mahdoh, sedekah misalkan. Nah, karena sedekah ada ada terpuji sama orang manusia, orang lain. Wah, si anu mah banyak sedekahna, saya gitu kan. Gitu. Saya mah nggak ada sifat itu, saya siap aja bercinta.
Jadi ada ada keagungan itu ya, ada ya pengen terpuji gitu sama manusia. Itu ya jadi sudah kan cuman nggak jadi munawwirul qulub. Zakat itu misalkan. Jadi awaluha al ikhlasu fil ibadati. Yang pertama akan menjadi munawwirul kubro, yaitu ibadah yang ikhlas. Jadi diusahakan gitu ya. Karena ada orang nih, nambah sunatnya terus sholatnya. Kagak ada orang, fardu kadang-kadang ditinggal. Wah, itu. Jadi ibadah karena dilihat orang. Ya, ikhlas. Itu yang pertama. Ada 7 di sini ya. Wasani birul walidaini. Nah, yang kedua, ibadah akan menjadi penerang di dalam kubur itu birul walidaini, gawe hade atau bagus ke orang tua. Maka ada selain lagi ridho walidai. Jadi ridho Allah tergantung ridho orang tua. Gawe hade kayak orang tua. Nah, kalau misalkan lagi ada nih kan lagi masih hidup orang tua. Nah, dia kan kalau hidup kan masih kasar. Harus yang kasih kasar-kasar. Bukan hidup dikasih doa. Masih hidup nih. Ya, saya mama ke sini gak bawa apa-apa, cuman bisa mau doain aja dah. Nah, itu maka lihat masih ada. Gitu. Cuma bapak saya ke sini aja, gak bawa apa-apa Pak ya. Saya baca doa wenya, bapak panjang umur, sehat, ya banyak. Ya, baliknya minta duit, wah itu mah. Ini kan lagi kasar ya butuh kasar, butuh makan, butuh duit, Pak. Kayak gini lah saya ke sini Pak, tapi gak banyak Pak, tapi mudah-mudahan manfaat buat Bapak ini supaya 100.000. Nah gitu, sampai kan masih kasar kan, butuh orang yang kasar. Bukan datang ngirim doa, balik minta, wah itu terbalik itu. Kan yang kasar jadi harus seperti yang kasar. Sekarang lagi kasar nih, butuh minum, butuh makan, butuh pakaian. Jadi siapa Pak Bim bisa bawa kain Pak, tapi gak bagus, gak apa-apa Pak. Nah itu bukan ya saya cuma bisa kesini datang Pak, cuma bisa doain Bapak ya, mudah-mudahan Bapak selalu sehat ya. Pak masih ada Pak beras, wah kirim halus bawa kasar, wah itu jadol itu. Itu ya. Nah, itu jadi yang kedua itu akan menjadi penerang kubur birul walidain, gawe hade ke orang tua. Kalau seandainya orang tuanya udah kagak ada nih, udah ada, nah kirim yang halus-halus. Jadi yang mau tidak ngebutuhkan orang yang kasar, soalnya dia halus. Yaitu apa? Doa, amal soleh, sedekah, hadiah buat dia. Ya Allah, kita kayak dikirim PM zaman sekarang itu apa dikirim apa itu di pensel gitu ya, ponsel ya, pansel. Nah, kirim pansel. Yang tiba-tiba kita misalkan lagi susah, kita pertolongan, dikirim. Kita misalnya lagi punya apa-apa, tata kiriman duit 100.000, ya Allah, gembiranya, kan? Ya Allah, aduh. Nah, kan kita yang ditunggu-tunggu sama ahli kubur, ditunggu-tunggu 3. Hiji hadiah, selalu ditunggu-tunggu. Hari ini kita biasa tolibin, itu kan ditunggu-tunggu itu hadiah dari kita. Kiriman doa gitu, hadiah, tunggu gitu. Yang kedua, nah yaitu kabar. Jadi selalu dikabari bagaimana malaikat ngasih kabar anak kau gitu.
Itu dikirimin terus ada kabar baik, selalu ditunggu-tunggu hadiah, kabar baik ada diutamakan. Nah, walaupun hanya kita sholawat, baca Quran, hadiahkan buat dia sebelumnya baca Fatihah dulu. Ya kalau sekarang iya misalnya apa gitu, ya, saya yakin aja kalau misalkan orang yang iya ada iman pasti yakin. Tuh, jadi biru walidain, jadi diusahakan gitu ya. Jadi ini sodakoh nih pahalanya buat anu nalloh akbar sama itu dikirim itu lagi susah-susahnya dikirim. Wah, itu yang kedua. Wasalisu silaturahmi. Nah, yang ketiga silaturahmi. Kalau diharap kita masuk ke kubur udah meninggal, nah kita selalu silaturahmi di waktu hidupnya. Nah, kita insya Allah amal itu akan jadi penerang di alam kubur. Oh, itu udah lama nih udah tadi ya saudara udah lama, yaitu ngirim yang kasar kalau lagi kasar gitu ya ke saudara, gitunya ke tetangga misalnya silaturahmi, apalagi sebentar lagi kita udah biasa orang tua dulu kalau menjelang Ramadan datangin orang tuanya saudaranya minta maaf gitu kan ya. Udah habis lebaran datang lagi orang tua dulu tuh. Ya Allah hebatnya orang tua dulu. Padahal agama itu belum banyak ente, kiai kayak belum banyak penerangan, tapi langsung dengar langsung amalin. Silaturahmi. Ya gitu yang tadi silaturahmi gitu ya. Seandainya udah gak ada misalkan, nah biasa sama siapa sobatnya, nah ketemuin sobatnya. Misalkan biasa sobatnya saudaranya orang tua ini, jadi kita silaturahmi itu jangan memutuskan gitu, jadi menyatukan silaturahmi. Itu yang ketiga. Warabi'u ala yudi'a umrohu bil maksiati. Yang keempat akan menjadi penerang di dalam kubur ala yudi'a umrohu bil maksiati. Jangan menggunakan umur di dalam maksiat. Jangan jaga-jaga gitu. Jadi itu maksiat. Oh, maksiat itu kan ada maksiatul ain, maksiat mata, maksiat ke kuping, telinga, maksiat mulut. Itu harus jaga-jaga. Nah, kalau kita bisa menjaga maksiat badan, anggota kaki, misal kaki di jalan mau nyuri itu maksiat tuh kaki. Atau mata liatin mana yang kira-kira meleng nih. Nah, itu udah maksiat. Nah, kalau bisa kita menjaga pemaksiatan, maka itu amal itu akan menjadi nawirul bikubi, akan jadi penerang di dalam kubur. Gimana semaksiat terus? Banyakin istighfar. Nah, ladoro akabiro bil isyaladoro. Nah, amal lagi lasagiro bidoro. Jadi gak amal gak kecil kalau misalkan amal maksiat yang dihitung sedikit kalau misalkan kita sering itu, jadi tetap akan ngumpuk. Nah, ini maksiat kecil, nah tapi terus-terusan jadi lama-lama kan besar. Tapi la kabiro bil istighfar, bisa punya dosa besar tapi kita langsung istighfar terus jadi mengecil. Jadi langsung banyakin istighfar. Itu yang nomor berapa itu? Jadi jangan nyanyi umur kita di maksiat. Nah, wal khamisu ala yatabi'a hawahu. Nah, nomor yang kelima, jangan turut ke hawa nafsunya. Hawa nafsu kan itu kan ya,
gitu karena nafsu apalagi di sini. Nah, kan ada perempuan cantik misalkan, contoh ya cantik. Siapa itu orang cantiknya? Orang bawah. Di mana rumahnya? Nah itu. Jadi terus diusir-usir terus. Itu dia udah punya suami, saya lain nanyain suaminya, gitu dah. Kacau itu. Gitu. Itu udah punya suami, saya lah bukan nanyain suaminya, di mana rumahnya. Nah, jadi ya hawa nafsunya guys jangan selalu diikuti gitu kan. Ya, astagfirullahaladzim, masa mana? Nah, gitu ya. Nah, itu nomor kelima. Wasadisu ayat tahida pitoati. Jadi yang keenam, hati-hati dina melaksanakan taat dina ibadah. Wasabi'u ayyuksiro dikrollah. Yang jadi penerang nomor ketujuh, membanyakan zikir kepada Allah. Subhanallah, habis sholat kan subhanallah 30. Astagfirullah, alhamdulillah, subhanallah, sudah ibadah. Nah, mudah-mudahan kita semua tentunya bisa mengamalkannya. Juga kita khusus buat kita orang tua kita yang sudah di alam kubur, di alam barzakh, mudah-mudahan dapat kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa taala, ampuni segala kehilapan juga ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang ketiga itu tadi orang tua kita sudah kita baca Fatihah, mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala, di masa di kuburnya diampuni segala kehilapan. Juga memohon ke Allah Subhanahu wa taala kita dijadikan oleh Allah jadi orang yang berguna dunia dan akhirat. Jadi manfaat agama dan dari agama. Dan kita semua selalu berkesehatan, panjang umur, barokah rezeki. Yang menjelang Ramadan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma ya Allah sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah anta ilahun alimun wa nahnu abduka jahilun. Nas'aluka anta rzuqna ilman nafi'an hatta abudaka ihdina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna min husnil khotimah wa na'udzubika min syu'il khotimah syarril aqibah. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afiha wa'fu anhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.